Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Sel berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang kedua ada membran sel. Membran sel ini fungsinya mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Yang keempat ada ribosom. Jadi ribosom ini fungsinya itu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang berikut ada plasmid. Yang ini gambarnya. Fungsinya itu sebagai vektor pembawa gen asing yang akan disisipkan ke dalam bakteri. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul fungsinya sebagai lapisan pelindung dan menjaga sel dari kekeringan. Pili membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang berikut ada flagellum. Flagellum ini fungsinya sebagai alat gerak. Yang terakhir ada nukleoid. Nukleoid ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Sel eukariotik yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini fungsinya untuk menerima rangsangan berupa zat kimia serta hormon dari dalam dan luar sel dan tempat terjadinya oksidasi dan respirasi. Yang kedua ada nukleus. Nukleus ini fungsinya sebagai pengendali kegiatan sel. Yang berikut ada mitokondria. Mitokondria ini fungsinya untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dan sistem transfer elektron. Yang berikut ada lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk melakukan pencernaan intrasel dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang berikut ada sentriol. Sentriol ini yang berperan dalam proses pembelahan sel. Yang berikut ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya sebagai tempat memodifikasi protein dan membentuk lisosom. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menjaga tingkat keasaman pH dalam sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini fungsinya sebagai tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya itu untuk menampung protein yang disintesis ribosom dan disalurkan ke badan Golgi. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, inti sel. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti atau disebut juga nukleus tidak nyata, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai inti sel yang nyata. Yang kedua, ukuran sel. Sel prokariotik mempunyai ukuran 0,1 sampai 1 mikrometer, sedangkan sel eukariotik mempunyai ukuran lebih besar. Selanjutnya membran sel. Sel prokariotik mempunyai membran sel yang tidak memiliki kandungan karbohidrat, sedangkan sel eukariotik mengandung steroid dan karbohidrat. Pembelahan sel. Sel prokariotik membelah diri dengan cara binarisasi, sedangkan untuk sel eukariotik dengan cara mitosis.